Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Kiai. Pada episode kali ini, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Irfan di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Irfan. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya memiliki sebuah tato di badan. Sekarang saya menyesalinya dan ingin bertaubat. Apakah saya harus menghapusnya? Silahkan, Kiai. Jadi prinsipnya dalam pertaubatan itu fattaqullaha mastata'tum, melakukan usaha maksimal. Jadi kalau tato tadi, ini kan tato permanennya, maka tato tadi memang secara fikih dia harus dihapus. Nah, pertanyaannya, apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan? Apakah mendatangkan rasa sakit yang tidak mungkin ditahan, atau kemudian menjadi beban misalnya ketika misalnya tatonya itu semua ada di muka, Mbak Eva. Kalau kemudian dihilangkan, itu akan memperburuk rupa dia, atau ketika mau dikembalikan itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Maka di sini gunakanlah perintah Allah mastata'tum. Yang pertama taubat tadi, penyesalan. Penyesalan itu dengan tidak mengulangi. Kalau misalnya punya handai tolan atau dia sebagai seorang bapak, itu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jangan mencontoh bapak, itu jadi bagian dari pertaubatan dia. Misalnya setelah dia bertaubat dengan benar, dia usahakan maksimal. Dia datang kepada ahlinya. Apakah dia memiliki biaya atau tidak? Kalau dia tidak memiliki biaya, maka di dalam fikih dia berhak untuk menerima zakat nih, Mbak Eva. Zakat bantuan, karena orang ini kan bertaubat kepada Allah. Dia fisabilillah, dia sedang di jalan Allah juga untuk bertaubat. Maka dulu guru saya mengatakan orang ini berhak untuk diberikan biaya bantuan dari dana-dana sosial yang ada dalam upaya pertaubatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kewajiban Anda sebatas sholat, sebatas puasa, sebatas menjalankan apa yang bisa Anda jalankan. Kalau Anda bertanya, tapi Pak, kata guru, kata kiai, kata ustadz, tato itu tidak kemudian bisa menyempurnakan wudhu. Oke, itu kan ukuran fikih, itu ukuran manusia, itu ukurannya Faiz, bukan ukurannya Allah yang maha menerima taubat, yang maha rahman dan maha rahim. Ketika Anda memiliki tato, tetapi kemudian Anda punya kesadaran untuk kembali ke jalan Allah, itu adalah tanda istimewa bahwa Allah menyayangi Anda. Maka Anda kembali kepada Allah sebatas kemampuan Anda, dan jangan pernah menjadikan tato itu sebagai alasan untuk kembali menjauh kepada Allah. Jadi kalau nanti Anda digoda sama orang di masjid, tatoan ke masjid. Apa yang salah orang tatoan ke masjid? Artinya apa? Dia sudah pergi jauh dari Allah, dan hari ini dia ingin kembali kepada Allah. Dan yang perlu dijadikan kesadaran bersama, kaidah agamanya, siapa mendekat kepada Allah dalam jarak tertentu, maka Allah akan lebih dekat kepada dia. Siapa yang datang kepada Allah berjalan kaki, maka Allah akan menyambutnya seolah-olah Allah berlari. Nah, ini harus dijadikan kesadaran. Jangan kemudian menjadikan tato itu alasan untuk patah dan jauh dari Allah. Nah, ikhtiar untuk menghilangkan atau menghapus tato ini, Kiai, sampai sejauh mana harus dilakukan, Kiai? Sebatas kemampuan dia, tidak membahayakan kehidupannya dan tidak membahayakan kepantasannya. Saya pernah melihat di media sosial, itu ada gerakan sosial. Ada gerakan menghapus tato secara gratis. Dilakukan di masjid tertentu, oleh ormas tertentu, bahkan oleh ada NGO-NGO yang punya perhatian kepada permasalahan ini, dengan dokter yang ahli, juga ahli estetika, sehingga bekasnya itu tidak kemudian terlalu jauh merusak bentuk asli kulitnya. Oke, karena jangan kemudian karena memang tidak punya biaya begitu ya Kiai, itu akhirnya tidak kemudian berikhtiar lagi untuk. Jadi kalau dia tidak punya biaya, dia searching di Google, gitu loh. Sementara orang yang punya pengetahuan seperti Mbak Eva hari ini nih, baru tahu dari saya gara-gara ngaji Gapai Kemuliaan sekarang, tiba-tiba Mbak Eva punya temen nih, dokter-dokter kecantikan, dokter-dokter estetika, yang bayarannya mahal kan. Mbak Eva ajak sama mereka, yuk zakat
bukan zakat harta, zakat keahlian dan waktu. Kumpulkan orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Dokter estetika ini akan menghilangkan tato itu tentunya dengan gratis, Mbak. Nah, kalau untuk amalan-amalan Kiai, ini untuk Pak Irfan begitu yang ingin bertaubat, kira-kira apa yang harus dilakukan Kiai? Ya, memperbanyak amalan sunnah setelah dia melakukan fardu. Jadi kalau Pak Irfan ini misalnya sampai hari ini tidak bisa menghilangkan tato dengan alasan tadi, biaya atau tidak adanya dokter ahli, atau kemudian membuat bekas yang mungkin mengganggu secara kehidupan beliau, maka kewajiban beliau memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau ada orang sholat 4 rakaat duhur, Pak Irfan memperbanyak. Kenapa? Dia kan cuma 4 rakaat, kan nggak ada tatonya. Saya sebagai kompensasi karena sampai hari ini saya tidak bisa menghapus tato, saya akan bertakarrub dan memperbanyak amalan saya kepada Allah. Mudah-mudahan itu akan mendatangkan ridho Allah yang saya datang kepadanya dalam sholat tetap dengan menggunakan tato. Oke, baiklah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Pak Irfan harus harus ingat terus tuh, rahmat Allah itu luas, ampunan Allah itu luas, Allah itu Tuhan yang maha baik, tidak kemudian menggunakan kalkulator yang pas-pasan. Oke, baiklah. Baiklah Kiai. Nah, pertanyaan Pak Irfan tadi menjadi pertanyaan terakhir Kiai dalam episode Ustaz Menjawab kali ini. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini tentunya bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.